Oke, shalom. Perkenalkan, nama saya Yakub Yahya Kartika. Saya mahasiswa STT Rahmat Immanuel, Jakarta, semester 1. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang komunikasi verbal dan nonverbal untuk mata kuliah komunikasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatio atau communicare. Communicatio itu berarti pemberitahuan atau pertukaran informasi. Communicare itu berarti membuat sesuatu menjadi milik bersama. Jadi komunikasi adalah proses berbagi atau membuat sesuatu dipahami bersama antara pengirim pesan dan penerima pesan. Selanjutnya, apa itu komunikasi verbal? Jadi komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik secara lisan, berbicara, maupun tulisan. Menulis, ya, untuk menyampaikan pesan, informasi, gagasan, atau perasaan. Jadi komunikasi verbal itu melibatkan bahasa lisan, ya, percakapan, diskusi, pidato, ceramah, bahkan telepon. Lalu bahasa tulisan juga seperti pesan teks, surat, email, laporan, buku, ya, WhatsApp, ya, media sosial. Itu juga termasuk komunikasi verbal. Jadi yang penting adalah dalam komunikasi verbal, kata-kata menjadi media utamanya dalam penyampaian pesan. Ya, selanjutnya, apa itu komunikasi nonverbal? Jadi komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan tanpa kata-kata. Jadi bisa bahasa tubuh, ya, ekspresi muka, mata, mimik, ya, lalu ada isyarat, lalu ada postur, gestur tubuh, lalu juga ada sentuhan. Jadi bentuk-bentuk komunikasi nonverbal adalah itu tadi, ya, ekspresi kita terlihat jadi tanpa kata-kata. Ya, berikut ini akan saya sampaikan contoh, ya, bagaimana orang berkomunikasi baik verbal maupun nonverbal. Ya, selamat menyaksikan. 엄마! 엄마 면도기 어딨어? 엄마, 나는 왜 다리털이 이 모양일까? 아니 무슨 다리털이 하루만 지나도 이렇게 무성해져? 이 속도로 벼가 자라면 2모작, 3모작도 가능하겠어. 겨드랑이 털... 홍재야, 인사해. 저기 앞으로 앞집 총각들이랑 아침 같이 먹을 거야. 그리고 저기 면도기는 샴푸 옆에 있으니까 잘 뒤져봐. 응, 알았어. 잘 왔네요. 눈썹이 없어, 반이 없어, 모나리자야. Oke, bagaimana? Sudah bisa melihat apa-apa saja bentuk verbal dan nonverbal. Jadi kalau saya bisa lihat, ya, ada verbalnya itu bahwa wanita muda itu dia berbicara, ya, kepada mamanya. Lalu mamanya juga ada berbicara kepadanya. Lalu berikutnya wanita muda itu juga menyapa para pria-pria yang ada di sana dengan malu-malu, ya. Lalu ada juga saya melihat komunikasi nonverbal. Bagaimana pria-pria itu ketika melihat wanita itu keluar dari kamar mandi, ya, dia ekspresinya, mukanya kaget, dan bukan hanya pria-pria itu, mamanya juga kaget, ya, ekspresinya diam, terpaku. Ya, itulah komunikasi nonverbal, bagaimana dia para orang-orang yang ada di luar itu kaget, ya, bahkan canggung, kikuk juga, ya, walaupun tanpa kata-kata kita bisa melihat dari ekspresi mereka, dan juga kita bisa lihat ekspresi dari wanita muda itu yang bagaimana dengan malu dia mencoba untuk menutupi rasa malunya, kikuk gitu, ya. Dia mencoba tetap tenang, tapi
Ya, itu tidak menutupi betapa besar malunya dia, ya, betapa sangat-sangat memalukan hal yang dia lakukan, yang dia bicarakan, ya, bahkan sampai dia berekspresi ya di dalam kamar mandi, ya, dia teriak, dia meluapkan emosinya, ya. Jadi itulah komunikasi nonverbal. Oke, jadi kesimpulannya dalam komunikasi sehari-hari, komunikasi verbal dan nonverbal itu saling melengkapi, ya. Jadi kata-kata itu menyampaikan isi pesan, nonverbal itu menyampaikan perasaan, maksud, dan tujuan. Jadi jika verbal dan nonverbal itu tidak selaras, orang cenderung lebih percaya pada nonverbal. Contohnya, ketika seorang berkata, "Saya tidak marah," gitu, tapi wajahnya cemberut, ya, dan nada suaranya tinggi, orang akan lebih percaya bahwa dia sebenarnya marah. Jadi komunikasi nonverbal itu biasanya bersikap jujur apa adanya dan mudah terlihat. Terima kasih, demikian pengertian dan juga pemahaman saya tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Tuhan Yesus memberkati.